kegelapan, pembawa teladan. Oh Nabiku, oh Nabiku, wahai cahaya penerangku, pembawa risalah. Oh Nabiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat sehatnya dan berkahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita agama penuh kebenaran, yaitu Islam. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang saya hormati yang telah hadir pada acara kultum hari ini sembari menunggu berbuka puasa. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membuka acara hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu acara hari ini, acara inti kita hari ini, yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Muhammad Aini kelas 8A. Padanya waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya Muhammad Aini akan membawakan yang berjudul Kemuliaan Sedekah pada Bulan Ramadan. Sedekah atau sedekah adalah pemberian seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas lagi dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan uang, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Dalam sebuah hadis digambarkan, memberikan senyuman kepada saudaramu adalah sedekah. Sedekah bisa dilakukan kapan saja, tetapi salah satu alasan Rasulullah SAW memberikan teladan untuk lebih bersemangat dalam sedekah di bulan Ramadan adalah karena bersedekah pada bulan ini lebih dahsyat dibandingkan dengan bulan lainnya. Allah selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Orang yang bersedekah dan ikhlas akan mendapatkan perlindungan dan naungan di arsy Allah di hari kiamat. 2. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. Yang 3, Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Yang 4, sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. Yang 5, sebagai penghapus kesalahan atau dosa. Yang 6, sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. Yang 7, sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. Yang 8, sedekah adalah perisai dari neraka. Yang 9, sedekah sebagai pelindung di padang mahsyar. Yang 10, orang yang bersedekah termasuk dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Masya Allah, banyak sekali keutamaan bersedekah. Lalu, di antaranya keutamaan sedekah di bulan Ramadan adalah sedekah merupakan tiket atau jaminan masuk ke surga. Terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah.
seperti yang diwasiatkan Nabi Muhammad SAW, orang yang berinfak fisabilillah akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga yang berseru, "Wahai hamba Allah, kemarilah menuju kenikmatan." Jika dari golongan yang suka mendirikan sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang dari kalangan mujahid akan dipanggil dari pintu jihad. Jika dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, mendapatkan tambahan pahala puasa dari orang lain. Kita sudah tahu betapa besarnya pahala puasa di bulan suci Ramadan. Bayangkan jika kita bisa menambah puasa kita dengan puasa orang lain, maka pahala yang kita akan dapatkan berlipat ganda. Ini bisa terjadi dengan sedekah. Salah satu contohnya yaitu memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang memberikan hidangan berbuka puasa kepada orang lain yang berpuasa, dapatkan pahala orang tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pahala hidangan berbuka puasa cukup dengan 3 butir kurma atau bahkan hanya segelas air. Apalagi kita memberikan lebih, tentu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Ketiga, bersedekah di bulan Ramadan lebih dimudahkan. Salah satu keutamaan dari bersedekah di bulan Ramadan adalah setiap orang lebih dimudahkan untuk berbuat amalan kebaikan, termasuk sedekah. Yang keempat, pahala sedekah dilipat gandakan pada bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan sebagaimana yang diajarkan Rasulullah SAW akan dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Rasulullah SAW lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Setiap amal kebaikan, baik di luar maupun di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10-700 kali lipat. Subhanallah. Hal tersebut sebagaimana hadis yang diriwayatkan. Sesungguhnya Allah mencatat setiap amal kebaikan dan amal keburukan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang meniatkan sebuah kebaikan namun tidak mengamalkannya, Allah mencatat baginya 1 pahala kebaikan sempurna. Orang yang meniatkan sebuah kebaikan lalu mengamalkannya, Allah mencatat pahala baginya 10-700 kali lipat banyaknya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, walaupun kita hanya berniat, kita sudah mendapatkan 1 pahala sempurna. Apalagi jika kita berniat lalu mengamalkannya, sungguh banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Ada meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Yang kedua, sedekah yang sembunyi-sembunyi. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah kita yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut pemberiannya dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264 bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Oleh sebab itu,
kita dianjurkan untuk tidak pamer saat bersedekah, terutama melakukan amalan kebaikan. Yang ketiga, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih-milih kepada siapa kita bersedekah. Namun, ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah, kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kepada orang miskin adalah salah satu dari dan kepada kerabat adalah dua kebaikan, sedekah dan silaturahmi. Bersedekah tidak harus menggunakan uang saja atau makanan, tetapi ada beberapa bentuk sedekah yang kita bisa dilakukan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, sedekah tenaga. Sedekah tenaga merupakan sedekah yang bisa dilakukan dengan cara membantu orang lain dengan ikhlas, seperti ikut melakukan kerja bakti dengan warga, atau membantu mempersiapkan acara yang diselenggarakan sekolah, juga bisa dihitung sebagai sedekah. Sedekah tenaga juga tak kalah bermanfaat dan berpahala dari sedekah berupa uang. Yang kedua, sedekah pikiran. Sedekah pikiran merupakan sedekah yang bisa dilakukan dengan cara memberikan saran atau pemikiran kita kepada orang lain. Misalnya, kita memberikan saran kepada orang lain, atau kita membuat artikel dan opini bermanfaat yang bisa dibaca orang lain. Itu salah satu sedekah. Yang ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalanan seperti batu, paku, kulit pisang, dan sebagainya ternyata juga bisa dianggap sedekah. Walaupun hal ini terlihat sangat sepele, hal ini juga sangat berpahala untuk diri kita sendiri. Masya Allah. Keempat, sedekah ilmu. Sedekah ilmu adalah jenis sedekah jariah yang pahalanya tak akan putus mengalir walaupun kamu sudah meninggal. Ilmu sekecil apapun yang kita ajarkan kepada orang lain, meski itu hanya mengajarkan cara membuat kue, ilmu yang kita ajarkan akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang tiada putusnya. Apalagi jika kita memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada orang lain. Sungguh banyak sekali pahala yang kita bisa dapatkan. Yang kelima, sedekah makanan. Makanan juga bisa dijadikan media bersedekah. Pemberian sedekah ini bisa jadi merupakan kebaikan besar bagi kita, seperti membagikan sembako atau sebagainya. Yang keenam, sedekah senyum dan salam. Ada hadis yang mengatakan bahwa senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Terkadang hal sekecil ini dianggap remeh, tapi ternyata memiliki efek yang dahsyat. Ucapan salam berisi doa-doa keselamatan untuk orang lain. Sedangkan senyum akan memberikan aura positif dan memberikan kebahagiaan kepada siapa saja yang kita temui. Hal kecil ini sangat berpahala untuk kita sendiri. Sungguh banyak sekali cara kita bersedekah. Banyak sekali pahala yang kita bisa dapatkan di bulan Ramadan ini. Walaupun kita tidak bersedekah di bulan Ramadan, tetapi kita juga bisa mendapatkan banyak pahala yang untuk kita. Tetapi bersedekah tidak harus di bulan Ramadan saja. Sedekah bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi, marilah kita mulai bersedekah dan melakukan amal baik lainnya. Sekian kultum yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih umat Nuraini atas ilmu yang telah dibagikan. Ternyata banyak sekali kemuliaan sedekah yang seharusnya kita ketahui di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara hari ini telah selesai kita lewati. Sebelum kita mengakhiri acara hari ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan teman-teman yang saya hormati, terima kasih sudah hadir pada kesempatan hari ini dan terima kasih atas segala perhatian.
Saya Izzuddin Abdurrahman sebagai pembawa acara pada hari ini meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.